Selama ini, yang kita ketahui adalah kasus kekerasan seksual identik dengan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Memang, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Sexual harassment is genderless. Tindakan tidak menyenangkan ini bisa dialami oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Karena segala bentuk kekerasan seksual berakar dari penyebab yang sama, yaitu ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan nafsu seksualnya sehingga ia mencari korban tertentu atau bahkan korban secara acak untuk melampiaskan nafsu tersebut. Dilansir dari yayasanpoli.org, kekerasan seksual adalah setiap tindakan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Fakta yang ada adalah kasus kekerasan seksual belum mendapatkan perhatian yang sepenuhnya dari semua pihak. Seringkali, korban mendapatkan ketidakadilan dan pelaku tidak mendapatkan tindak atau sanksi tegas dari pihak yang berwenang. Meskipun seseorang sudah jelas-jelas berstatus sebagai korban dalam sebuah kasus kekerasan seksual, seringkali masyarakat kita memberikan komentar dan tuduhan yang menyakitkan atau bahkan menyudutkan terkait bagaimana korban seharusnya bisa membela diri atau bagaimana korban berpenampilan. Hal inilah yang menjadikan banyak dari korban kekerasan seksual memilih untuk diam daripada speak up terkait dengan apa yang mereka alami. Ya karena mereka tahu bahwa masih ada stigma tersebut di masyarakat kita. Padahal menurut saya, justru seorang korban kekerasan seksual membutuhkan tempat bercerita, dukungan, simpati, dan juga empati dari orang-orang di sekelilingnya agar ia bisa menceritakan apa yang ia alami. Sehingga pelaku kekerasan seksual pun tidak terus berkeliaran di mana-mana, dan sang korban bisa melanjutkan hidupnya. Meskipun saya tahu betul, tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu yang sebentar untuk tidak memikirkan kejadian itu. Tapi setidaknya, dengan adanya lingkungan positif yang mengelilingi mereka, itu akan membuat mereka tidak merasa sendiri dan juga bisa meminimalisir waktu kosong yang bisa digunakan oleh mereka untuk kembali memikirkan kejadian yang tidak menyenangkan yang telah mereka alami itu. Kerap kali dijumpai berbagai kasus kekerasan seksual di mana korban hanya bisa diam dan tidak melawan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada dirinya. Dalam dunia medis, dikutip dari health.detik.com, fenomena ini disebut dengan tonic immobility, yaitu adanya rasa takut yang sangat ekstrim sehingga menimbulkan mekanisme pertahanan diri berupa ketidakmampuan tubuh untuk bergerak sampai ancaman bahaya tersebut berlalu. Lebih lanjut, seorang dokter bernama Dr. Jimmy melalui akun Twitternya menjelaskan bahwa tonic immobility adalah reaksi biologis tubuh, sehingga kita tidak bisa memilih untuk tidak demikian ketika merasakan takut yang sangat ekstrim. Ketika rasa takut itu begitu memuncak, salah satu bagian otak kita yaitu amigdala membajak bagian otak kita yang lain, sehingga tubuh kita tidak bisa bergerak, tetapi kita tetap sadar secara penuh. Itu ketika saya masih di bangku SMA, saat itu saya sedang mengendarai motor sendiri. Tiba-tiba ada pengendara mobil kol buntung yang tidak saya kenal berkata kepada saya, Neng, dan itu dilengkapi dengan nada menggoda yang kemudian ia tertawa dengan teman di sebelahnya. Saya tahu pasti ia berpikir bahwa saya tidak mungkin mengejarnya atau bahkan memukulnya karena dia sedang mengendarai mobil. Rasa ingin menangis sangatlah ada. Saya berpikir bahwa saya itu lemah. Saya nggak bisa melawan dia gitu. Dan kejadian itu terus menghantui saya selama beberapa hari. Dan jujur itu sangat mengganggu konsentrasi saya dalam beraktivitas sehari-hari. Jadi sebenarnya apa sih yang ditunggu? Apakah harus nunggu jumlah korban yang banyak dulu, baru pihak-pihak terkait dapat memberikan tindakan tegas bagi pelaku dan juga memberikan perlindungan bagi korban? Atau justru tidak akan menganggap serius dan malah mewajarkan berbagai kasus kekerasan seksual terjadi tanpa adanya regulasi yang mengatur kasus ini? Kita semua harus sadar, dunia ini tuh nggak melulu tentang hal-hal yang berbau seksual. Lagian masih banyak kok aktivitas lain yang jauh lebih bermanfaat, lebih menghibur, dan juga lebih positif, yang bisa membawa kita semua ke kesuksesan dan juga kebahagiaan lain, daripada hanya sekedar kepuasan dan juga kenikmatan sementara. Jangan sampai kalian merusak kebahagiaan, kepercayaan diri, dan juga masa depan orang lain hanya demi memenuhi kepuasan seksual kalian. Bagi para korban kekerasan seksual, kalian dapat menceritakan kejadian tidak menyenangkan yang kalian alami itu kepada orang yang kalian percaya dapat membantu kalian. Jangan biarkan itu menghantui pikiran, karena masa depan kalian masih panjang dan masih banyak mimpi yang belum kalian raih.
Jaga diri kalian sendiri dan jangan lupa untuk bangkit kembali.